tahun depan. Dikit-dikit bahasa Inggris jangan dibilang lebay ya. Little Jadi kalau ada yang language ya kan, gado-gado mix gitulah ya. kalau ada yang coba ngomong bahasa Inggris jangan dijulitin ya seperti I itu cannot deh ya. speak pokoknya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy bersama saya Mbak Pipit. Kali ini kita kumpul bareng unit bahasa dan keuangan. Di sini ada Mbak Galuh dan Mbak Andika. Selamat siang. Baru kali ini in frame 3 orang cewek semua. Iya. Sebelumnya Riwa. Persiapannya tadi berapa jam ini? Tampilnya 10 menit, nanti persiapannya 2 jam. 2 jam. Saya di kontraknya 30 menit ya. Oh, iya. 30 menit sekarang cus. Tapi jadi 2 jam. Ini Mbak Galuh sama Mbak Andika sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Ini saya mau tanya-tanya dulu nih sama Mbak Andika. Iya. Gimana? Sekarang kegiatannya apa Mbak Andika? Ya, kebetulan di sini saya mengampu di unit pengembangan bahasa. Untuk kegiatan rutinnya ada beberapa. Kalau yang jalan sekarang sebenarnya masih ke tes kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa baru, namun karena baru ada perbaikan laboratorium, jadi ada penundaan dulu. Nanti kalau sudah selesai lanjut lagi. Gitu. Waduh, Jadi bahasa Inggris nih. Terlalu kayaknya bahasa Inggris. TOEFL-nya berapa Mbak Pipit? TOEFL saya terakhir berapa ya? Aduh. Udah 5 tahun lebih loh nggak pakai bahasa Inggris. Coba bisa nggak perkenalan pakai bahasa Inggris, Iya. memperkenalkan diri coba. Oke, ya. Hi everyone. Good morning. My name is Andika Triserini and now I am the head of Language Development Unit in Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, What jadi else, kalau yes? misalnya podcastnya sekarang pakai bahasa Inggris gitu, kayaknya saya bakal diem aja. Silent mode ya. Silent mode. Hening. Kalau Mbak Galuh nih, Mbak Galuh sendiri kegiatannya? Kegiatannya ini lagi podcast. Kegiatannya lagi podcast kalau sekarang ya. Iya. Hari-hari ngapain aja Mbak? Oke, halo, saya di keuangan. Kebetulan sekarang menjabat sebagai bendahara penerima sama petugas laporan keuangan. Jadi ya double side, kanan kiri deh, kanan kiri gitu. oke. Double job berarti ini gajinya Double ya? juga double. Honornya double kan? Aminin aja deh. Aminin aja ya. Jabatannya apa berarti kalau gitu? Jadi Jabatannya bisa double juga? Double juga. Oh, jabatannya nggak bisa, jabatan double bisa ya? Jabatan enggak, Jabatan Pekerjaannya yang double. Kayaknya nggak cuma double, Iya. triple. Kayaknya di Poltekkes enggak ada deh yang enggak double Nggak pekerjaannya. Triple ya. Iya. Kalau untuk bendahara penerima berarti ya? Ya, betul. Itu aktivitasnya apa aja Mbak? Dari mulai berarti semua pendapatan Mbak Galuh yang kelola Iya, gitu? pendapatan kita kan pendidikan ya, jadi lebih ke memang dari mahasiswa itu nomor 1 pendapatan utama, layanan utamanya juga di Stipen Maru itu kan ada penerimaan mahasiswa baru, itu bisa ada UKT, kemudian nanti juga asrama gitu. Nanti semesteran itu daftar ulang seperti itu. Kemudian yang lain-lain tuh ada unit usaha juga, kita kan punya beberapa unit usaha ya. Yang apa perlu saya sebutkan? Oh, perlu. Iya. Semua Promosi ya. promosi. Biar kontennya juga panjang kan. Unit usahanya kan sekarang ada klinik udah jalan. Klinik Pratama itu udah mau jadi rumah sakit, tapi itu acananya panjang ya. Kemudian ada Poltek Jogja Press, dia bergerak di bidang percetakan itu. Kemudian ada catering, melayani kebutuhan asrama mahasiswa. Kemudian ada Poltek Ua, kita setiap hari kalau rapat podcast ada nih, nggak nih minum nih. Poltek Uanya. Kemudian ada Poltek Mart, melayani kebutuhan sehari-hari sembako gitu. Terus ada lagi apa ya,
Ini kayaknya besok cocok jadi kepala unit usaha ini kayaknya diborong semua. Menjiwai udah. Menjiwai. itu terus kemudian Tapi untuk kelolaan keuangannya itu memang jadi satu pintu apa gimana? Jadi Karena kan satu pintu, tadi ada Poltekmart, ada apa unit apa tadi? Yang PJP, Jogja Press, Poltekua, terus ada catering, ya. Poltekua. Itu Betul. kelolaannya memang satu pintu atau gimana? Iya, kalau yang beberapa tadi saya sebutkan satu pintu kecuali klinik ya. Klinik ada sendiri dia pengelolaan klinik. Kalau yang unit usaha yang lain itu jadi satu pintu. Kemudian nanti setiap bulannya store ke rekening pendapatan Poltekkes. Seperti Oh gitu. Berarti pendapatan Poltekkes tidak hanya dari mahasiswa ya, Nggak hanya berarti dari mahasiswa. apa badan usaha Poltekkes. Betul, kita kan BLU nih. Kita harus cari duit dong. BLU Kita apaan bisa sih? nih. Oh, BLU apaan sih? Ya, Iya, baju apa gitu kan? Kadang-kadang kita nggak ngerti tuh. Iya, makanan apa ya? BLU iya. BLU, Badan Layanan Umum. Jadi ketika suatu instansi itu menjadi badan layanan umum, jadi dia wajib nih hukum ya, bukan sunnah lagi nih, dia udah harus punya usaha sendiri untuk meningkatkan pertama pendapatan untuk kesejahteraan pegawai gitu. Jadi sumber dari mana sih bisa menggaji karyawan? Ya dari sumbernya sendiri gitu kan. Kalau semakin banyak usahanya, pasti kan semakin gede tuh gajinya. Jadi meningkat kesejahteraannya gitu. Pada intinya itu. Jadi BLU itu diharapkan, pemerintah mengharapkan kita udah BLU itu mandiri. Kita nantinya itu mandiri, nggak bergantung pada 100% APBN. Nah, seperti itu. Next level adalah PTNBH ya. Tapi kita masih belum Kayaknya masih sampai, jauh masih gitu ya. jauh. Iya. Kalau Masih dari harus banyak belajar. Kalau dari unit bahasa biasanya ada Oh iya, pendapatan unit yang bahasa termasuk Jadi salah satu. termasuk layanan lab ya. Ada ada. penerjemahan. Ada Mungkin layanan. bisa dijelaskan. Jadi Miss di Andika? unit bahasa ada layanan penerjemahan. Nanti bisa melihat di pola tarif kami menerima penerjemahan abstrak ataupun penerjemahan jurnal dan juga ijazah seperti itu. Jadi bisa nanti menghubungi ke emailnya Poltekkes, mau minta apa dengan surat permohonan, nanti akan kami layani sesuai dengan pola tarif. Nah nanti duitnya masuk lagi nih ke Poltekkes seperti itu. Oh gitu. Untuk Masuk ke tarif-tarifnya BLU. sendiri kita bisa lihat di mana itu, Mbak? Tarif-tarifnya. Iya. Tarif ada di web, di-upload di web, baik tarif akademik gitu, UKT, kemudian remedi, kemudian cuti, itu ada di web juga. Kemudian tarif penunjangnya yang lain-lain tadi termasuk tarif bahasa, kemudian kunjungan, kemudian ada lagi apa namanya itu magang, semacam magang gitu. Jadi kita misalkan mau penelitian, ada yang magang di klinik, mau magang di jurusan apa, itu ada tarifnya. Kemudian haki juga etik kan ya. Kemudian apa ya, sampai lupa saking banyak. Artinya masyarakat bisa ngecek tarif-tarif itu ya. Jadi terbuka untuk umum. terbuka ya, untuk umum. layanannya. Jadi siapa aja yang misalnya mau menggunakan fasilitas layanan termasuk gedung juga bisa ya. Betul, iya, sewa gedung buat nikah. Yang mau menikah enggak lagi ya, tapi yang mau menikah, Mau sewa menikah gedung lagi. pertemuan. Guest house, kita punya guest house gitu. Sekarang jadi mau menginap itu nggak perlu mahal-mahal, udah fasilitasnya juga seperti hotel. Itu ada guest house, kemudian kendaraan, bis, HiAce itu hampir setiap minggu juga keluar. Jadi udah mulai diminati nih gitu, udah mulai laku nih Poltekkes nih gitu. Terus kalau dari lab bahasa sendiri selain tadi ada terjemahan, masih ada yang lain mungkin untuk ranah-ranah terjemahan ini kan untuk penelitian, untuk atau bisa apapun. Bisa secara umum ya Mbak. Jadi ini kami menerima dokumen umum apa saja, misalnya mau PPT untuk seminar seperti itu enggak masalah, apa aja. Mau menerjemahkan buku contohnya kami menerima. Nanti tentu saja ada perhitungan berapa jumlah lembar jadinya seperti itu. Jadi nanti perhitungannya jumlah lembar jadi di bahasa Inggrisnya. Gitu. Untuk tarifnya juga berarti per lembarnya gitu ya. Iya. Terus untuk ukuran-ukuran segala itu sudah ada ketentuannya juga ya. Jadi nanti bisa dicek dengan pola tarif yang lainnya ya Mbak Galuh. Iya. Terus kalau dari lab bahasa sendiri nih biasanya kan di sini kan institusi pendidikan, mahasiswanya banyak.
Terus program-program dari Lab Bahasa untuk mahasiswa-mahasiswa di sini gimana? Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang rutin ya, yang rutin dilakukan itu tes kemampuan bahasa Inggrisnya, semacam TOEFL-like untuk mahasiswa baru dan juga untuk wisudawan. Selama pandemi kemarin masih dilakukan secara online ya, tapi setelah kita sudah balik lagi ke kampus nih dan ada lab baru, kita fungsikan lab baru itu semaksimal mungkin. Kita berikan jadwal. Kemarin baru selesai yang wisudawan. Untuk yang mahasiswa baru baru satu prodi. Yang lainnya karena terkendala dengan perbaikan ini ya, perbaikan labnya tadi. Nanti kalau sudah selesai mungkin sekitaran pertengahan November akan kami lanjutkan lagi untuk mahasiswa baru. Kita coba teskan. Fungsinya sih sebenarnya hanya memberikan semacam paparan. Jadi bagi mahasiswa yang belum pernah mengambil tes bahasa Inggris seperti itu, ini supaya bisa terpapar. Jadi nanti bisa tahu kemampuannya itu sebenarnya seberapa. Jadi data ini nanti juga bisa dipakai oleh prodi ataupun untuk kampus. Nanti bisa ngelihat nih kira-kira mahasiswanya itu ada di level yang seberapa, perlu pengembangan kebahasaan yang seperti apa. Nah, nanti lanjutannya sih sebenarnya ke depannya kami ingin bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih di bawah level, kami mau bikin semacam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dan untuk mahasiswa yang sudah di atas level mungkin ada rewardnya ya nanti, seperti sertifikat atau apa yang menunjukkan bahwa dia sudah di atas level rata-rata seperti itu. Sertifikatnya itu, sertifikatnya itu nanti ngeluarin siapa itu? Masih Poltekkes ya, tapi kami sudah menjajaki kerjasama dengan instansi pengeluar sertifikat bahasa Inggris yang resmi seperti itu, tapi masih dalam proses penjajakan. Harapannya sih nanti tahun depan kita sudah ada kerjasama yang lebih solid untuk sertifikatnya, supaya kepakainya itu bukan cuma prediksi gitu, tapi kepakai beneran. Ini tadi kan bahas-bahas leveling nih. Bahas-bahas kayak pengen tes gitu loh. Udah lama kan. Iya. Gitu. Kalau untuk karyawan sebenarnya kami juga ada pelatihan bahasa Inggris ya, tapi memang bertahap, tidak semua langsung jadi satu. Di gelombang pertama kemarin sudah ada beberapa dosen dan beberapa tendik yang mengikuti. Jadi kami ada beberapa kelas untuk dosen akademik English seperti itu. Jadi nanti belajar menulis jurnal, publikasi, presentasi seperti itu. Dan juga ada kelas bahasa Inggris yang untuk percakapan sehari-hari, speaking itu penting. Nanti kan ada levelingnya. Ada. Mau daftar ya, Mbak? Ada yang gelombang kedua nih. Mau gelombang kedua. Ntar kita bareng ya. Langsung ya, catat habis ini ya. Catat habis ini. Satu daftar. Kuotanya sudah diisi. Jadi kan Poltekkes itu kan visinya jangka panjang, unggul, berbudaya, mendunia. Mendunia itu kan berarti kita harus bisa berbahasa Inggris. Itu nomor 1 tuh. Kira-kira nih, udah pernah belum membuat prosentase pegawai kita, mahasiswa kita tuh levelnya udah berapa persen tuh yang siap untuk global di 2038? Iya. Kalau trennya sih dilihat dari data-data yang sudah dikumpulkan selama, kalau kemarin terakhir saya merekap 3 tahun terakhir itu trennya naik. Jadi dari mahasiswa yang sudah tes lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau memang dibilang semua sudah level internasional seperti itu, belum banyak. Ada tapi memang belum banyak. Jadi memang perlu ditingkatkan di sana. Untuk pegawai ada juga tapi juga belum banyak. Beberapa gitu ya. Jadi dari kita karyawan kita 340-an nih ya, 340-an karyawan. Berapa persen ya kira-kira? Kalau yang udah siap nih ceritanya, yang udah siap untuk menuju ke arah mendunia. Kalau pegawai kan memang tidak ada tes yang rutin dilakukan ya, jadi memang untuk melihat trennya itu tidak bisa kelihatan sekali. Cuma untuk kelas-kelas yang tujuannya sudah internasional itu sudah ya cukup banyak. Tapi kalau
bilang persennya. Mungkin dosen ya. dosen kalau dosen nggak bisa dikulik kayaknya. nggak mau jawab ini kayaknya. Dosen unpredictable. Karena kan kalau misalnya mahasiswa kan dia berapa tahun lulus kan, berarti kan yang disurvei itu kan ganti-ganti terus. Sebenarnya kalau dosen sama kependidikan tuh kan nggak ganti-ganti. Ya, berarti siap sebenarnya. Ya kalau sekarang dirutinkan ya tesnya begitu Iya untuk dong, pegawai kita ya. harus masuk. Sebenarnya nggak harus bukan tesnya yang harus dirutinkan, Latihannya tapi speakingnya dulu, itu loh, Iya. daily speaknya itu. Minimal public speaking. Iya. Kita mau mendunia tuh. Bukan, kemarin katanya infonya ada yang mau ke Pare, itu benar nggak sih Mbak? Iya, Mau ada. latihan ke Pare ya? Jadi untuk Kursus dosen, apa gimana? iya, untuk dosen-dosen yang memang mengampu kelas internasional itu ada program apa seperti sit in seperti itu ya. Sit in di Pare selama beberapa minggu seperti itu. Nanti sih harapannya ada banyak kerjasama seperti itu yang mungkin agak susah ya kalau sit in berapa minggu di sana. Nanti stay kita di sana. akan cari aktivitas-aktivitas lain yang bisa diterapkan di sini seperti itu. Ini Bagus loh kalau podcast, sebagai let's start speak English right Oke, now. tapi berarti kan harusnya kan hostnya harus ini dulu, harus private dulu. Ntar guys 2 jam 3 jam nanti sama Miss Dika. Ini dari kepala unit bahasa. Ada nggak sih kepikiran Parenya itu dipindah ke sini? Jadi Poltekkesnya aja dijadiin Pare gitu kan. Jadi makanya kita dibiasakan untuk berbahasa Inggris gitu. Iya, Ada itu kepikiran? ide yang bagus banget ya. Tapi karena memang mungkin menumbuhkan iklim berbahasa Inggrisnya itu tidak bisa langsung sekaligus. Karena dulu pernah diinisiasi untuk ada ini ya, English Day. Bertahan Thursday. berapa lama ya? Tuesday. Tapi habis itu udah tiap hari Selasa udah langsung diem. Jadi setiap hari Selasa kalau ada yang rapat, Kalau ada yang ruang rapat tuh mending ya. Jadi bukan English Day tapi silent day ya. Iya, jadi memang kayak butuh kerjasama dari semua pihak ya. Kita mulai tingkatkan lagi yuk dari mahasiswa, Civitas Akademia, ini apa namanya, mulai dari hal-hal kecil. Enggak, maksud saya kan daripada kita ngirim orang ke Pare, mahal kan ya, biayanya mahal di sana berhari-hari ninggalin mahasiswa kan. Kenapa nggak di sini aja gitu dijadiin Ya, Pare sehari-hari. gitu kan. Itu dari sisi anggaran itu Nah, memungkinkan itu dia. enggak? Ya kan Dianggarkan, rencanain dulu Yuk tuh. mari kita bikin program yuk. Iya. Tuh, kayaknya seru ini ya. Mm-mm. Mulai dulu jadi berapa bagian gitu dulu ya. Iya. Terus nanti meluas. Iya. Betul, itu Direktorat dulu, inisiasi. jurusan-jurusan gitu. Betul. Ya, contohnya misalnya pengelolanya semua wajib pakai bahasa Inggris dulu nih kalau ngobrol. Langsung saya nggak mau jadi pengelola. Mending gak jadi pengelola ya. Saya nggak jadi pengelola deh kalau kayak gitu. Tapi ya tadi pelatihan tadi dulu ya, mungkin mau diadain itu bagus. Biar ini kan improve, mau nggak mau kan maksudnya udah ada latihan nih, kan pasti kan kita pengen nih praktisnya ini kapan gitu. Jadi nanti biar terus berkembang mendunia. Iya, jadi kalau misalnya kita ditodong suruh MC pakai bahasa Inggris gitu bingung nyari orang ya kan? Iya. Coba ini nih lagi kegiatan ICHS ya kan? Betul. ICHS itu kan partisipannya tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri kan. Ketika ada orang luar lah jadi salah satu partisipan kan nggak mungkin ya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, Iya, itu kan betul. Nanti harus kita nyari MC, nyari moderator itu pasti susah banget kan. betul. Padahal kadang-kadang ini salah satu person yang susah kalau suruh jadi MC. demam kamera. Depan kamera ini kalau nggak dipaksa-paksa juga nggak mau di depan kamera sekarang. Fobia kamera. Ini dari tadi kita nyerang Mbak Dika Iya, nih. gitu ya. Belum Sekarang siap-siap Mbak Dika, saya persilahkan nih Siap-siap buat nih. nyerang buat siap-siap nyerang Mbak nih. Galuh nih. Siap-siap. Ayo pertanyaannya dikeluarin. Iya. Pendapatan tuh. Jadi kalau misalnya sudah BLU itu apa nggak dapat APBN dari negara, Mbak? Kalau BLU masih. Oh, BLU masih ya. Kita gaji masih, operasional juga masih dapat. Tapi ke depan yaitu dia yang diharapkan pemerintah itu dengan BLU itu pemerintah men-challenge ASN-nya ya. Jadi aparatnya untuk berjiwa entrepreneur gitu. Jadi bagaimana kamu itu membiayai hidupmu sendiri gitu kan, intinya itu. Nah, jadi nanti kedepannya kalau udah semakin mandiri
maturity-nya BLU-nya semakin mature, itu akan gaji pun juga akan dibiayai sendiri gitu, nggak lagi dikasih dari Kalau APBN. sekarang ini yang dibiayai BLU apa aja, Mbak? Yang dibiayai BLU masih ada untuk PBM mahasiswa, Itu PBM masih, 100%. ya BLU. udah 100% BLU, kan dulunya masih APBN nih. Separuh-separuh Tapi tuh ya kan. Terus sudah nggak boleh lagi, pokoknya harus bisa nih gitu. Jadi semuanya sekarang 100% PBM BLU. Kemudian untuk penelitian masih ada yang dari dana APBN, BPTN, tapi kita udah mulai penelitian dari BLU tuh. Karena kan IKU ya, mencapai IKU juga ya. Kalau cuma dari APBN nggak cukup nih, nggak mencapai target IKU-nya gitu. Gitu. Operasional masih APBN, tapi sebagian juga sudah BLU. Belanja modal kita BLU juga loh. Jadi bangun gedung kita udah jadikan gedung analis, itu juga dari BLU. Tapi Mbak Galuh di keuangan yang dipegang itu terus apa sebelumnya sudah pernah handle Sebelumnya jabatan lain? Beda. Jadi kan biar ilmunya berkembang nih ya. Jadi dulu di pengeluaran, pengadministrasi keuangan, kemudian bendahara pengeluaran, sekarang di penerimaan. Oh, mungkin karena kalau di keuangan memang tidak boleh bertahan dalam satu jabatan tertentu kan ya, karena rawan riskan ya. Itu udah nyaman di situ. Nah, harus disegarkan, refresh. Di refresh dan disegarkan. Biar ini semuanya ilmunya dapat. Nah, berarti besok diputar lagi gitu. Setiap tahun diputar lagi. atau belum tentu setiap tahun ya kan, namanya orang penyesuaian kan, 1 tahun belum ini ya, baru penyesuaian, kemudian nanti ada pengembangan, jadi ya nggak tentu 1 tahun. Kalau timnya di keuangan ada berapa Mbak Galuh? Timnya saat ini itu existing itu ada 7 orang. 7 orang. 1 koordinator, kemudian ada bendahara 2 orang, kemudian bendahara gaji 1 orang, jadi 3 orang ya. Kemudian ada perencana 1 orang, kemudian pengadministrasi keuangan 2 orang. Itu minimalis loh. Masuk minimalis seperti itu komplit banyak gitu kan. Di kan. Poltekkes lain isinya di keuangan banyak ya 1 orang 1 ruangan 10 gitu minimal. Enggak apa-apa. Tapi untuk jurusan segala itu ada bendaharanya sendiri ada. atau semua terpadu di sini? Penyebutannya secara awam disebut bendahara jurusan, cuman sebenarnya yang betul itu pengadministrasi keuangan di jurusan, karena dia sifatnya membantu bendahara pengeluaran kan, karena nggak bisa ngerjain sampai jurusan-jurusan nih terlalu kompleks, jadi memang dibantu pengadministrasi keuangan. Berarti tetap pintu keluar masuknya di bendahara. Center tuh satu tetap ya. bendahara pengeluaran, cuman ada tangan-tangan gitulah. Ada tangan-tangan yang di jurusan-jurusan yang membantu gitu ya. Kan kalau dengar keuangan itu kan udah berat banget ya ininya bahasanya. Kayak gitu beban gitu ya, duit gitu. Di bagian keuangan apa sih Mbak? Kalau sebagai Mbak Galuh? Ya dulu juga mindset teman-teman pegawai itu keuangan itu serem gitu ya, galak gitu. Mau nah, masuk. itu yang challenge kami nih di keuangan, gimana sih emang, kenapa sih gitu loh, apa sih yang membuat mereka itu mempunyai momok serem sama keuangan gitu. Jadi kita membalik mindset itu, bahwa keuangan sesuai aturan, kita ikut aturan, tapi tidak ada kelonggaran, ada fleksibilitas karena BLU juga tadi, selama dia tidak melanggar aturan. Jadi kalau kamu mau mencairkan dana, silahkan datang ke keuangan dengan membawa RAB yang jelas, kegiatannya apa, digunakan kapan, berapa, ya silahkan gitu loh. Kami dengan senang hati terbuka. Sekarang pelayanan prima sudah dengan senyum ya. Kan sudah ramah ya. Kita sudah pernah pelatihan pelayanan prima ya. Kalau itu kan takutnya aduh jangan-jangan ini gimana, gimana, udah takut duluan. Nggak takut salah lah. Jangan takut salah. Berarti nerima konsultasi segala ya ini ya. Karena kan kalau keuangan riskan banget ya. Apalagi kalau keuangan pasti kan setiap tahun rutin diaudit. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kita khawatir juga kan. Betul, karena kan kegiatan sudah terlaksana, selesai, muaranya di keuangan, diperiksanya di tahun selanjutnya kan gitu. Jadi nggak berhenti sampai situ tuh. Jadi memang harus hati-hatinya di situ. Ketika yang lain sudah selesai kegiatan, tapi
keuangan masih belum nih. Oh Masih. gitu. Berarti paling sibuk ya? Paling sih ya, orang yang lain sudah selesai nyelenggarain kegiatan, dia masih Nah, ini, masih anu, bikin angkut pertanggungjawaban gitu di belakang ya kan. Iya. Ngejar-ngejar dulu, ntar yang lain udah leha-leha nyantai Iya. gitu kan, di akhir tahun tinggal keuangan Iya, tuh jalan. Betul. Akhir tahun ini bentar lagi kita kan akhir tahun nih ya. Maksudnya mesti ritme kegiatan akan lebih daripada hari-hari bulan-bulan Bulan-bulan sebelumnya. sebelumnya ya. Emang harus siap lahir batin kalau di keuangan. Ini curhat Ada ya. curhat colongan itu. Ada Tapi ya kesan-kesan dijalanin mendalam. aja. Jalanin Maksudnya aja. bebannya yang di keuangan itu apa aja, Mbak? Apa ya, kalau beban ya memang itu tadi, kita pertanggungjawaban pribadi kan. Jadi memang pekerjaan itu tidak cuma sampai pimpinan satker, tapi juga sampai ke pusat gitu, sampai BPK. Berarti kalau misalnya pribadi ketika ada kesalahan-kesalahan perhitungan, kesalahan bayar, itu berarti ditanggung pribadi ya? Iya, makanya Wow, memang bendahara ya? hati-hatinya di situ. Jadi mungkin dulu asumsinya keuangan galak ya, mungkin seperti itu. Iya. Enggak. Jadi kalau misalnya Nggak kalau boleh saya salah. jadi kalau saya jadi Mbak Galuh, saya nggak mau jadi bendahara. Loh, nanti kalau misalnya saya salah hitung ya, saya suruh ngembaliin uang gitu kan? Iya, betul. Ya, namanya Urusannya juga- kan nanti sama BPK, Iya, sama kejaksaan. Kalau misalnya ada temuan atau salah hitung kayak gitu kan? Betul. Ya, dinikmatin aja, karena memang setiap pekerjaan kan apapun ada resiko ya. Baik yang material atau enggak, itu kan tetap ada resikonya, sama sih. Kita cuman harus menikmati aja sih lah. Bagiannya memang di situ. Nanti nggak ada yang ngerjain kalau nggak dia mau ya. Tuh. Salut. Salut sih sama orang-orang keuangan, harus berjiwa tegar. Iya, kalau misalnya Mentalnya kuat. mentalnya harus kuat. Kalau misalnya enggak, ngadepin BPK, ngadepin Iya. auditor, itu kan sesuatu hal. Kadang kalau misalnya kita ketemu sama auditor gitu, belum masuk Sudah aja ini ya. udah tremor gitu, udah tremor, jatuh banget itu kan mentalnya. Betul. Gitu. Gak apa-apa selama kita datanya ada, administrasinya lengkap, kita punya justifikasi, ya sampaikan itu gitu loh. Nggak, ya nothing tulus gitu, nggak usah yang beban. Ya dulu memang pertama BPK gimana ya gitu, waktu saya pertama ini BPK ternyata ya berjalan aja gitu. Udah Udah apa berapa ya? kali ketemu BPK Mbak Galuh? Tak terhitung. Berapa ya? Selama Mbak Galuh di sini udah ketemu BPK masuk ke Poltekkes Jogja udah berapa kali? 5 kali ya, karena 5 tahun kan. Jadi Per setiap tahun memang masuk ya kalau Setiap BPK tahun itu. masuk. Oh, saya pikir gantian sama ketika sudah Irjen. diperiksa Irjen, BPK-nya nggak masuk, ketika BPK Irjennya nggak masuk. Enggak ya. 5 kali ya. Tergantung BPK. kebutuhan ya mungkin ya. Iya, Iya, Kebutuhan tergantung. BPK-nya. kita kan mesti dapat alokasi pembangunan gedung nih, Oh, gitu iya. kan. Nah itu pemeriksaan. Berarti dengan pemeriksaan tujuan BPK itu lebih ke ranah alokasi gedung. Apa tertentu. gimana? Jadi BPK itu ada pemeriksaan umum di Mm-mm. awal tahun. Itu kan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi memeriksa laporan keuangan secara keseluruhan. Ini dari kamu punya anggaran sekian, apa aja nih yang dipakainya. Nah, sampai catatannya tuh ada, itu pemeriksaan umum. Kemudian ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu tidak mesti dilakukan dalam 1 tahun itu. Dia ada ketika ada memang seperti kayak gedung itu kan, nggak mesti semua dapat alokasi ya. Nah, ketika dapat alokasi gedung ya kemungkinan besar memang didatangi BPK. Apalagi kan kita Jogja ini mesti jadi apa ya, sampling. Jogja gitu kan. Jogja. Jawa itu Jogja tuh Istimewa pasti soalnya kan ya. istimewa dong. Selain Sarjito itu pasti Poltekkes kedatangan, kerawuhan. Terus kalau misalnya BPK masuk seperti itu, ada yang dampingin nggak Oh, ada. Mbak Galuh? Iya. Maksudnya dari eselon 1 atau dari Iya, dari eselon 1-nya ada, inspektorat 4 sekarang itu. yang dampingin. berarti tetap didampingi ya, Iya. nggak dilepas begitu aja Betul. ya. Biasanya kalau pemeriksaan gitu berapa lama Mbak? Dulu sebelum pandemi bisa 2 minggu lebih stay gitu kan, kurang gitu malah. Kalau sekarang pas pandemi daring, jadi dia memang ke Jogja, ke wilayah, tapi dia tidak mesti mendatangi satker yang diperiksa gitu. Kemudian sekarang pandeminya udah mulai ini berkurang, Kerja, dia sudah hadir luring, tapi harinya nggak banyak nih, paling cuma 1 minggu paling lama, 5 hari kerja.
Tapi memang itu artinya pemeriksaan yang on-site ya. Tapi waktu pemeriksaan mereka itu lama, bisa setengah tahun untuk satu kementerian gitu. Jadi nggak langsung selesai di situ kan, laporan masih panjang, dia harus mengerjakan itu kan. Ngeriwehin nggak sih kayak gitu? Tadi kan bilang setiap hari bebannya banyak ya kan, ketika di audit Ada gitu kan. Jadi waktunya kan makin banyak ya, harus ngumpulin data-data tahun sebelumnya, harus ngumpulin macam-macam, kan riwah ya itu ya. Sebel banget ya. Kan? Kalau kita diminta lama nanti kenapa nih? Ya itu tantangannya juga itu. Jadi kita memang harus makanya siap gitu ya, siap dalam artian siap itu ketika ada pemeriksaan ya apa yang diminta ya harus ada, ya sambil pekerjaan sehari-harinya tetap jalan. Berarti disiplin arsipnya harus jalan ya, itu memang harus rapi, tertata. Kalau berbicara arsip memang nanti belajar sama arsiparis ya memang, soalnya kalau keuangan itu harus dikerjakan nggak satu orang sih sebenarnya. Bendahara itu harus punya memang terutama bendahara pengeluaran ya maksudnya, jadi punya administrasi sendiri harusnya, karena kalau dia mengerjakan sendiri tuh aduh udah katakannya udah gitu, ampun deh ya, ampun, waktunya kurang, udah macam-macam ya. Tuh nanti semuanya kan kegiatan dari bendahara kan keluarnya gitu, baik jurusan, direktorat gitu kan, bendahara harus tahu nih kemana dia uangnya. Nah itu belum lagi yang administrasi SPJ-nya itu kan banyak itu. Nah, itu makanya nggak bisa kalau dia nggak dibantu. Kalau ngomongin keuangan nggak ada habis-habisnya beneran. Yang namanya uang ya, yang namanya uang tuh yang dikulik banyak. Sebenarnya masih banyak yang mau saya kulik, tapi kok kayaknya waktunya sudah di penghujung, sudah ada yang kode-kode keras ya kan. Nanti ada part 2, part 3, part 4 khusus bahas keuangan ya. Nanti bahas yang orang seneng tuh lah gaji, gitu ya. Next episode kita akan bahas tentang remunerasi. Ini pasti banyak yang tanya. Oke, dari keuangan dari Mbak Galuh mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Aduh, apa ya? Nggak ada sih, kalau mungkin ya namanya kalau di keuangan itu kan tim, kerjanya memang satu tim, kemudian ya tidak terbatas hanya keuangan aja, tapi keuangan menerima hasil kegiatan dari unit lain. Jadi kerjasama menjadi serapan anggaran itu kan dari unit-unit lain juga yang bekerja, kemudian pertanggungjawabannya di keuangan. Jadi ya saling inilah yuk bantuin kita dong gitu kan, bantuin kita dong, jangan lama-lama di bagian masing-masing. Jadi diminta sesuai buktinya ya silakan diberikan gitu. Kalau dari unit bahasa nih ada yang mau disampaikan nggak? Untuk menuju Poltekkes yang mendunia sepertinya, yuk mari kita dari diri sendiri coba kita pindahin sedikit hari ke Poltekkes Jogja gitu ya. Poltekkesio ya. Besok di program Inggris Poltekkesio. Besok dijadikan program kerja tahun depan. Dikit-dikit bahasa Inggris jangan dibilang lebay ya. Little language ya. Gado-gado mix gitulah ya. Kalau ada yang coba ngomong bahasa Inggris jangan dijulitin ya seperti itu deh ya. Pokoknya lah ya. English corner Jadi di situ bisa mengupas tuntas lah ya. Khusus kukusan in Englishnya apa? Kukusan in English apa ya? Mereka nggak pakai kukusan. Mereka nggak pakai kukusan ya, cuma di Indonesia itu yang ada kukusan itu cuma di Indonesia. Oke, kayaknya sudah selesai waktunya kita kumpul-kumpul bareng dengan keuangan dan unit bahasa. Next kita akan membahas bagian-bagian terkecil dari keuangan yang sepertinya masih belum sempat kita kulik pada sesi ini. Belum tersampaikan, kayaknya masih gantung gitu ya. Betul. Masih mau ditanyakan. Sebenarnya sebelah saya ini juga mau tanya-tanya tentang remunerasi, gatel. Tapi next sesi besok kita buka line telepon. Oke, kita akhiri bawah ini hotline-nya di bawah ini. Oke, kita akhiri kukusan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.